بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada sore ini kita kembali untuk sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah, karena kita berada di tempat yang mulia, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kemudian di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." Tidak pernah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah itu Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicucuri rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut peserta yang hadir di majelisnya, yaitu majelis yang sangat mulia di sisinya. Maka hadirin sekalian, insyaallah kita sebagaimana tema pentingnya surat Al-Fatihah, dalam banyak riwayat dalam hadis Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya membaca di sini dengan bacaan yang baik, bacaan yang benar sesuai dengan makhraj dan sifat dari huruf tersebut. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tentu bahasa Arab ini bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Yang pertama, dia memiliki makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Dari huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka memiliki makhraj dan sifat yang berbeda. Terkadang huruf yang sama namun
sifatnya berbeda. Ya. Ada kalanya juga hurufnya yang berbeda namun sifatnya sama. Maka hadirin sekalian, apabila keliru dalam penyebutannya, maka maknanya menjadi berbeda. Contoh misalnya qul, ya, dengan qaf, huruf yang keluar dari pangkal lidah, kemudian syiddah dan jahar, huruf yang memiliki syiddah, yaitu sifatnya syiddah dan jahar. Maknanya katakanlah. Tapi kalau dibaca di pangkal lidah juga, namun dibaca tipis, syiddah dan hamas, kul, maknanya makanlah. Jadi berdekatan huruf namun sifatnya berbeda. Bila salah dalam penyebutan maknanya berubah. Wa idza kaluhum, wa idza kalu pakai huruf kaf, itu maknanya apabila mereka menimbang. Tapi qalu maknanya mereka berkata. Sedikit dan banyak di dalam Al-Qur'an itu huruf yang berdekatan namun maknanya berbeda apabila salah dalam penyebutan sifat-sifatnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Dalam surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah mereka yang dimaksudlah wajah-wajah orang yang beriman. Nadhirah. Huruf dhad keluar dari sisi lidah menempel pada geraham atas. Sifatnya rakhawah dan jahar. Kalau rakhawah mengalir suara, jahar itu jelas, ya, tidak mengalir udara. Nadhirah artinya bercahaya. Tapi di ayat selanjutnya, ila rabbiha nadhirah, ujung lidah di ujung gigi seri atas. Sifatnya sama-sama huruf itbaq, kemudian rakhawah dan jahar. Tapi yang kedua maknanya nadhirah, yang kedua artinya melihat, ya, memandang. Itu merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Ya, wajah mereka akan bercahaya di akhirat dan mereka akan melihat Allah pada hari kiamat. Ya, Rabb yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita harapkan segala karunia dan rahmatnya. Maka hadirin sekalian, ini pada hari kiamat kelak orang mukmin dia akan melihat Rabbnya, yaitu di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi oleh karena itulah kita pada sore ini insyaallah sama-sama mempelajari satu surat yang penting, yaitu surat Al-Fatihah, merupakan ummul kitab, ya, induk Al-Qur'an. Yang pertama membaca ta'awudz. Al-isti'adzah, membaca ta'awudz ini di dalam salat sunnah, termasuk sunnah di rakaat yang pertama. Ya, di setiap salat itu sunnah membaca ta'awudz di rakaat yang pertama tanpa menjaharkan, tanpa mengeraskan suara. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Jadi huruf yang pertama itu huruf hamzah. A, ya, keluar dari pangkal tenggorokan. Kalau ain, a'u, ini keluar dari tengah tenggorokan. Ini dua huruf. Ya, berdekatan makhrajnya namun sifatnya berbeda. Yang satu syiddah, satu lagi tawassut baina syiddah wal rakhawah. A'u, gitu. Jadi kalau a tertahan, kalau ain mengalir sebahagian dari suara. Dan di sini dipanjangkan dua harakat. Ada waw yang sukun sebelumnya dhammah. Zu huruf rakhawah dan jahar. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Zu mengalir dia. Ya, mengalir suara tanpa mengalir udara. A'udzu. Kalau dibaca a'udzu misalnya. A'udzu misalnya,
Maka ini bukan lagi aku berlindung maknanya, melainkan aku telah kehilangannya. Jadi beda maknanya. Begitu dibaca a'udzu misalnya, maknanya menjadi aku telah kehilangannya. Bukan lagi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi maknanya secara otomatis berbeda. Karena sifat hurufnya sudah keliru dari sifat-sifat yang sebenarnya. Toyib. Maka yang benar di situ huruf za, zu yang mengalir hanya suara tanpa mengalir udara. A'udzu billahi lafzul jalalahnya dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alif lam di situ, alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah ini diidghamkan. Jadi walaupun ya yuktab dia ditulis namun tidak dibaca jelas, tapi diidghamkan ke dalam huruf asy-syamsiyah itu huruf sya. Sya huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya, bagian tengah lidah itu terangkat. Sya huruf hamas dan rakhawah serta at-tafasyi. Makna tafasyi intisyarur rih, menyebarnya udara di mulut. Di saat menyebutkan huruf sya itu dari tengahnya. Jadi bukan di luar, tapi di tengah lidah. Sya. Minasyaiton. Ta huruf yang paling kuat. Ya. Bagian ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Kemudian itbaq. Itbaq mana ilsaq. Ta. Ti, jadi tebal. Ya, dia huruf yang paling kuat. Kenapa? Karena terdapat padanya huruf sifat-sifat yang kuat. Minasyaitonir rajim. Huruf ra ketika bertasydid maka disembunyikan getarannya. Harusnya 2 getaran, tapi ketika bertasydid maka disembunyikan. Jadi bukan bertambah, justru disembunyikan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Jazari, waqfi takriran. Sembunyikanlah getaran ra idza tushaddadu ketika bertasydid. Thayyib. Kemudian jim huruf syiddah dan jahar. Jim tidak ada anginnya. Tidak boleh dibaca jim. Ya, melainkan yang benar jim karena bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Jim. Ya. Dan di sini mad arid lis-sukun minimal di saat kita waqaf minimal 2 harokat ya panjangnya. Maksimalnya 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Tidak boleh dibaca pendek. Mirrajim misalnya, berarti hilanglah huruf ya. Ya. Thayyib. Jadi ketika waqaf minimal 2 harokat, maksimal 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Mau dibaca sama-sama? Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Makna a'udzu a'tasimu wa astajiru. Aku berlindung ya, dan aku memohon pertolongan Allah. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah telah jelaskan kapan awal mulanya permusuhannya, ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, aba wastakbara
dia menolak dan menyombongkan diri. Kenapa? Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakanku dari api dan menciptakannya dari tanah. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Ya. Tidak mau sujud. Dan sujud di sini bukan berarti sujud ta'abbudiyah. Ya, bukan sujud ibadah. Tetapi sujud di situ adalah sujud yang merupakan penghormatan. Itu tahiyyah. Sujud berupa penghormatan. Karena tidak boleh sesama makhluk, yaitu sujud terhadap makhluk. Ya, tidak boleh seorang sujud terhadap makhluk. Makanya kalau kita sholat jenazah, ada sujudnya enggak? Tidak ada ruku dan sujud. Kenapa? Karena di depan kita makhluk, ya, manusia yang terbaring. Oleh karenanya di dalam masjid itu tidak boleh ada kuburan. Kalau di dalam masjid ada kuburan, salatnya tidak sah. Sama dia sujud menghadap apa? Makhluk. Gitu. Jadi di dalam salat jenazah pun tidak disyariatkan ruku dan sujud. Kenapa? Padahal salat juga. Karena itu tadi. Ya, karena ruku dan sujud ini adalah merupakan ta'abbudiyah. Ya, dalam rangka ibadah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Jadi kalau ada yang ruku ketika sholat jenazah, maka ini keliru, ya. Walaupun ada kejadian kan sempat tersebar di musim-musim awal Covid dulu, ya. Karena yang melakukan sholat jenazah mereka mungkin tidak terbiasa. Akhirnya ada yang syuting sedang sholat, rupanya ruku dia. Ya. La haula wala quwata illa billah. Padahal tidak disyariatkan ruku dan sujud kepada di saat sholat jenazah. Kenapa diantaranya kata para ulama mengatakan itulah hikmah, ya, bahwasanya tidak boleh seorang sujud kepada makhluk. Ya, dia sujud hanya kepada Allah Rabbul Jalal. Baik. Maka sujudnya malaikat ketika itu bukan sujud ta'abbudiyah, akan tetapi sujud adalah apa? Makna penghormatan tahiyyah. Ya, tahiyyah makna penghormatan. Baik. Maka hadirin sekalian, disitulah iblis, ya, kemudian junuduhu, tentaranya, yaitu syaitan, menyatakan permusuhannya kepada manusia. Dan dalam ayat Allah menyebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu dapat melihat kalian, dia dan pengikut-pengikutnya, ya. Dia dan pengikut-pengikutnya. Kalau manusia bisa melihat syaitan? Tidak. Ya, tapi kenapa kok di film-film ada yang diikat di sini, rambutnya panjang, ketawanya meringkik. Dibilang setan, padahal bukan, itu manusia. Ya, itu bohong-bohongan. Jadi setan la yura. Setan itu tidak dapat dilihat. Kalau orang sudah melihat setan, ini berbahaya. Ya, berarti dia sudah sejenis nantinya, ya kan? Ya, makanya jangan takut setan, ya. Jangan takut. Karena manusia jauh lebih mulia, ya. Siapa yang lebih mulia antara manusia dengan jin? Manusia. Ya, yang jauh lebih mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita yaitu al-isti'adzah dengan tujuan agar kita terpelihara dan terjaga dari tipu daya syaitan. Karena dia ya'murukum bil fahsya. Dia selalu mengajak kita kepada keburukan, membisikkan, ya, kepada keburukan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba, huruf yang keluar dari dua bibir, syiddah dan jahar.
Ya, itbaqus syafatain, rapatnya bibir di saat menyebutkan huruf ba itu kuat. Ya. Bis gitu. Kalau sin huruf shafir sughra. Sin termasuk huruf yang berdesis, namun desisnya paling sedikit. Bis, ya. Mim tawassut, juga mim dengan ba ini satu makhraj. Namun huruf mim itu lebih ringan rapatnya bibir. Bismillahi gitu. Coba ini yang dua. Harus fokus kalau belajar ya. Karena tujuan kita duduk di majelis apa? Supaya paham ya. Orang yang belajar nanti bisa mengajarkan lagi, pahalanya mengalir, ya kan? Makanya butuh perhatian. Coba perhatikan. Hati-hati kalau kita duduk dalam majelis supaya kita hilang pahalanya. Itu setan mengganggu ya. Sehingga kita ngobrol tidak terdengar apa yang kita belajar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi ha di sini hamas dan rakhawah. Ya, kemudian ra-nya dibaca tebal. Karena huruf ra ketika bertasydid dia bertambah ketebalannya. Namun getarannya disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, rah, ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Huruf hamas dan rakhawah. Rah, gitu ya, dari tengah tenggorokan. Mim kemudian huruf tawassut, nun juga tawassut. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ya. Baik. Jadi huruf ha ini huruf hamas dan rakhawah. Antara ha dengan ha ini tidak boleh terbalik bunyinya. Ya. Kalau dibaca terbalik juga bisa berbeda maknanya ya. Hi. Di mana keluarnya? Di tengah tenggorokan. Huruf apa dia? Hamas dan rakhawah. Itu mengalir udara dan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini ba lil isti'anah. Ya. Lil isti'anah maksudnya untuk memohon pertolongan Allah. Ya. Abda'u ya atau bismillahi abda'u qira'at al-Qur'an musta'inan bihi. Aku memulai membaca Al-Quran dengan memohon pertolongannya. Karena hadirin sekalian, ibadah itu berat. Ya, ibadah itu berat. Walaupun ringan, hanya di lisan. Namun terkadang berat kita untuk melakukannya. Tanpa ma'unah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, bila seseorang memulai mengawali, ya, tatkala dia membaca Al-Quran dengan membaca basmalah, maka secara tidak langsung dia telah memohon pertolongan Allah. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya untuk membaca Al-Quran. Baik. Kemudian Ar-Rahman nanti kita jelaskan tafsirnya di ayat yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam di sini namanya hamzah wasal. Ya, nanti ada pertanyaan. Hamzah wasal. Jadi hamzah wasal di sini dibaca tipis. Ya. Al gitu. Lamnya mengalir sebagian dari suara karena dia huruf tawassut. Alhamdu maknanya
Ats-tsana'u, makna alhamdu ats-tsana'u, yaitu pujian. Ats-tsana'ul kamil, pujian yang sempurna. Kalau dibaca pakai ha alhamdu, pakai ha besar, alhamdu, maka maknanya kematian. Itu berbeda maknanya. Seandainya orang baca alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdulillahirabbil alamin berarti kematian. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh karenanya ini sangat penting kita perhatikan saat kita baca. Karena dalam hadis yang mengatakan orang membaca Al-Qur'an sementara Al-Quran melaknatnya. La ilaha illallah. Ada hadisnya. Kenapa? Karena itu tadi faktor salah dalam penyebutannya. Secara tidak langsung dia bukan lagi memuji, tapi justru menghinakan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala huwa hayyun la yamut. Allah itu hidup tidak akan mati. Tapi ketika dia baca alhamdu, maka dia mengatakan kematian, ya. La haula wala quwata illa billah. Maka hadirin sekalian di sini penting kita perhatikan huruf ha. Di mana dia keluar di tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi juga dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Rabbi, ra, ujung lidah, jadi bagian atasnya menempel pada gusi atas, dua gigi seri atas. Ra, tebal dia, tidak boleh dibaca tipis. Ra, ini masih salah. Kenapa? Karena ra huruf tebal, huruf tafkhim. Tidak juga dibaca dengan mulut monyong, ro, salah juga. Ya, itu namanya apa? Lahjah, dialek. Jadi dialek tidak boleh, ya. Ya, karena di antara kata para ulama tujuan mempelajari makharijul huruf dan sifat agar Al-Qur'an ini terpelihara dari lahan kesalahan. Kemudian yang kedua, lahjah, dialek. Kalau dialek Sulawesi lebih cenderung ke ra, ya. Kalau Jawa cenderung ke ro. Jadi yang benar yang mana? Di tengahnya, ya, ra. Ya, fathah namun tebal. Rabb gitu. Rabbil huruf, ya. Rabbi. Jadi posisi ujung lidahnya makna takrir itu irtiad, bergetarnya bagian ujung lidah. Rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Ya, ats-tsana'ul kamil wa jami'u anwa'il mahamid, dan segala bentuk pujian kepada siapa ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Likamali, karena kesempurnaan sifat dan zatnya. Ya. Maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Beda dengan makhluk, ya. Thayyib. Rabbi, makna Rabb itu adalah al-marbub, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian yang mengatur alam semesta. Tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam mengatur, tidak ada. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang menghidupkan, yang mematikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Makanya tidak boleh seseorang takut, ya, berlebihan kepada selain Allah. Ya, takut mati karena dulu-dulunya ada virus katanya, ya. Apakah virus yang mematikan? Hah? Bukan. Yang mencabut nyawa siapa? Tugasnya malaikat maut. Gitu. Seakan-akan di zaman itu yang mencabut nyawa orang sudah corona, bukan lagi malaikat maut, ya. Maka ini tidak benar. Tetap, ya, yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut, ya. Dan maut itu apabila tiba ajalnya, ya, apabila ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dimundurkan, wala yastaqdim, dan tidak dimajukan. Dia kalau sudah tiba saatnya baru, tapi kalau tidak, tidak.
Itulah keyakinan yang harus dimiliki oleh orang mukmin sehingga dia tidak takut berlebihan. Tayyib. Dan kematian itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Karena lepas dari segala permasalahan dunia. Ya, kalau seandainya dia sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Beda halnya dengan orang kafir. Kalau orang kafir mati, awal kesengsaraan baginya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an." Ya, seandainya dia punya langit dan bumi, ya untuk menebus dirinya dari azab pada hari kiamat kelak, la yuqbala min. Allah tidak akan terima darinya. Maka hadirin sekalian, beruntunglah kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah menjadi seorang mukmin. Nah, ini merupakan satu keberuntungan yang besar. Tayyib. Jadi Rabb maknanya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjaga, memberi rezeki, ya. Rezeki diberikan oleh Allah, diatur. Yabsutur rizqa liman yasha, Allah yang mengatur. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan juga wayakdir, membatasinya, ya. Makanya bukan karena kerasnya usahanya dia mendapatkan rezeki yang banyak. Buktinya ada yang bekerja siang dan malam, ternyata rezekinya juga sedikit. Ya. Tapi ada yang kerja sedikit, rezekinya berlimpah. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepadanya, ya. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia. Tayyib. Kemudian al-alamin, huruf yang keluar di tengah. Rabbil mengalir, ya. Tidak boleh cenderung ke hidung. Rabbil misalnya ini masih salah. Karena ain bukan huruf yang keluar dari hidung, dia keluar di tengah tenggorokan. Rabbil alamin. Rabbil jangan kelewatan juga. Kalau Rabbil alamin maknanya orang sakit, ya, bukan lagi semesta alam. Jadi dia harus tepat di tengahnya, nggak boleh kelewatan. Ya. Rabbil alamin. Ya, jadi sedikit keliru bisa dibaca alamin maknanya orang yang sakit, orang yang merintis kesakitan, bukan lagi semesta alam. Tayyib. Maka hati-hati kita baca ini di saat salat terutama. Ya, Rabbil walaupun salat sendirian. Karena tujuan dari ibadah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa melaksanakannya. Tetapi di antara tujuannya bagaimana ibadah yang kita lakukan itu benar-benar makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu diterima. Baik. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hamzah di sini juga hamzah wasal. Jadi dibaca tipis. Ar-Rah. Jadi yang tebal di sini huruf apa? Huruf ra. Jadi a-nya tidak boleh ditebalkan karena pengaruh ra. Misalnya dibaca Ar-Rahman. Ini salah. Tapi gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Mengalir, ya. Ar-Rahmanir Rahim.
Boleh dibaca sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman maknanya dzur rahmah, ya, wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Makanya ketika orang Arab Badui itu bersama Nabi SAW, setelah dia pernah kejadian orang Arab Badui datang buang air kecil di masjid di pojoknya. Sahabat ingin marah, Nabi bilang jangan, biarkan dia, biarkan selesai, karena orang tidak tahu, ya, dibiarkan sampai selesai. Selesai dia buang air kecil di masjid, dipanggil oleh Nabi. Rasul menjelaskan kepadanya bahwasanya ini tempat ibadah, tidak boleh kita buang kotoran di dalamnya. Ya, Nabi menyampaikan tanpa memarahinya, ya, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Tadinya para sahabat ingin mukul, dan Rasul menyuruh para sahabat untuk menyiram air di ember di tempat dia buang air kecil, menunjukkan bahwasanya ya air kecil itu adalah najis, ya. Kemudian orang Arab itu mengatakan, ya, karena akhlaknya Nabi, dia mengatakan, ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, gitu, jangan kepada orang lain. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau batasi rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah itu sangatlah luas, ya. Makanya seluruh makhluk itu hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun mereka menikmatinya. Makanya Rahman ini, Ar-Rahman, bersifat umum di dunia. Semua makhluk hidup dan mendapatkan kebutuhannya. Tentu itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah murka setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak ada makhluk yang bisa hidup. Ya, Allah ingatkan dalam Al-Quran. Maka hadirin sekalian, sekarang berapa banyak manusia berbuat dosa, melalaikan perintah-perintah Allah, hayya 'alas shalah, dia terus jadi pekerjaannya. Padahal Allah sudah panggil, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya, tidak murka. Allah masih memberikan dia kesempatan untuk dia bertaubat kepadanya. Makanya rahmat Allah itu lebih luas dari kemurkaannya. Sebagaimana dalam ayat, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Jadi di dunia Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Baik. Kemudian Ar-Rahim ini dzu rahmatin wasilah. Kalau Ar-Rahim juga rahmat, yang memiliki rahmat, tapi rahmat yang terhubung, yang bersambung. Ini kepada siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rahmat Allah yang terus menerus itu kepada hanya li'ibadihil mu'minin, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya orang mukmin di saat dia meninggal dunia pun dia mendapatkan rahmat Allah. Ya, Allah kirim malaikat di saat mencabut nyawa orang yang beriman, malaikat yang selembut-lembutnya. Ini dalam surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa selembut-lembutnya. Ya, dicabut nyawa pelan-pelan. Ketika sudah tiba ajalnya, dicabut nyawa orang mukmin secara pelan-pelan. Kemudian sambil malaikat memberikan apa? Berita gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun secara bergantian. Kapan itu? Dijelaskan oleh para ulama.
ketika seorang mukmin ingin menghadap Allah, ya, maka malaikat turun. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah engkau takut. Ya. Kalau kita bayangkan ya takut. Ya kan? Gimana tidak? Coba setelah meninggalnya seseorang, di mana diletakkan? Ya, di dalam tanah sendirian. Mau? Siapa yang sanggup? Ya. Secara manusiawi pasti takut. Tapi malaikat di saat itu menenangkan. Allah takhafu. Jangan kau takut. Kenapa hadirin sekalian? Karena kuburan orang yang beriman kepada Allah, ya, orang-orang mukmin akan diluaskan oleh Allah. Ya, Nabi mengatakan maddal basar, diluaskan seluas pandangan mata. Beda dengan orang kafir. Malaikat datang kepadanya wan nasyitati nashta. Malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka orang sambil dicabut nyawanya dipukul muka dan punggungnya. Ya, betapa tidak tersiksa. Karena dia tidak ingin keluar. Dipaksa dia keluar, tidak ingin keluar. Karena dahsyatnya penderitaan yang akan dialami. Beda dengan orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah. Jiwa yang tenang kembalilah kepada Rabbmu. Dalam keadaan ridha dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Maka hadirin, kalau ada orang mukmin murtad dari Islam, berarti minta digebukin malaikat ini, ya. Karena ada orang Islam mau ganti agama, berarti ini minta digebukin, ya kan? Mau minta dicabut nyawa pasti dicabut walaupun dia kafir. Ada orang kafir tidak mati. Mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Makanya orang-orang yang ganti agama saat ini banyak, ya kan? Di medsos kita lihat, ya, keluar masuk dia. La haula wala quwata illa billah. Berarti ini minta dihantam malaikat nanti, ya. Karena hadirin sekalian ini disebabkan kejahilan. Ya, dia tidak tahu bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana Allah memuliakannya. Orang yang istiqamah setelah mengucapkan kalimat tauhid, Allah turunkan malaikat untuk menenangkannya di saat kematiannya. Berarti di situ rahmat Allah terus menyambung, diluaskan kuburnya, kemudian dibentangkan permadani dalam kuburnya, permadani dari surga. Kemudian dikatakan kepadanya, nim, tidurlah kamu, ya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, masya Allah, ya. Karena hadirin sekalian kita akan menghadapinya nanti. Pasti kita akan mengalaminya. Kapan? Tidak ada yang mengetahuinya. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk istiqamah. Ya, untuk istiqamah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Ya, kenikmatan surga kalau kita jelaskan mungkin luar biasa, ya. Enggak cukup waktunya karena ini kita waktunya ringkas. Baik. Jadi Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang wasilah yang terus menyambung. Ini kepada siapa? Hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Huruf mim tadi lebih ringan, ma tipis, ya, dari dalam. Maliki, huruf kaf syiddah dan hamaz. Kemudian ya tidak boleh cenderung ke waw, bukan yau, tapi yaumi.
yaumiddin. Ditasydidkan. Karena ada sebagian yaumiddin. Ini salah. Yang benar yaumiddin. Huruf dal ujung lidah di usul sanaya, pangkal gigi seri atas, ya. Huruf syiddah dan jahar. Maliki yaumiddin. Sana'un 'ala Allah ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Ini juga merupakan pujian bagi Allah. Ya, ketika seseorang mengatakan Malik, engkaulah penguasa. Yaumiddin, makna yaumiddin, yaumul jaza, itu hari pembalasan. Ya, kalau di dunia sekarang darul imtihan, di dunia tempat diuji. Ya, di akhirat nanti darul jaza, hari pembalasan. Sekarang diuji dengan perintah, diuji dengan larangan. Mampukah seseorang menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangannya? Maka dia akan mendapatkan balasan yang baik kelak. Malik, yang menguasai hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah pada hari itu dia ingin minta pertolongan kepada berhala yang mereka sembah. Apakah dapat menolongnya? Tidak. Pada hari kiamat Allah suruh, mintalah pahala dari sesembahanmu. Mintalah tolong kepada sesembahanmu di dunia. Maka manusia ketika melihat apa yang mereka sembah selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, maka disitulah penyesalannya. Namun hadirin sekalian, penyesalan di saat seperti itu, penyesalan yang tidak ada gunanya. Karena yang menguasai hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu semuanya mati. Ya, sehingga Allah berfirman dalam ayatnya, limanil mulkul yaum. Allah berfirman, milik siapa kerajaan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Allah sendiri mengatakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Itu hari kiamat. Karena semua telah mati. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang dapat menjawab karena semuanya telah binasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah, ay hurrikat, dengan sekuat-kuatnya. Ya, maka ketika itu semua yang hidup binasa. Kemudian Allah mengatakan lagi, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang dapat menjawab. Kemudian Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya hadirin sekalian, betapa ruginya orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya, betapa menyesalnya mereka kelak di akhirat. Karena berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka. Dalam Al-Quran Allah juga ingatkan, ya, la yakhluquna syai'an. Berhala tersebut tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan balhum yukhlaqun. Bahkan mereka itu bikinan. Siapa yang bikin gondorwo itu? Siapa yang bikin coba? Manusianya. Latta Uzza, siapa yang bikin? Manusianya. Lalu setelah dia bikin, dia sembah. Betapa jahilnya. Maka hadirin, orang yang menyembah dan benda yang disembah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, hasabu jahannam. Ini semuanya menjadi bahan bakarnya neraka. Dimasukkan dalam neraka kelak. Sehingga tidak dapat saling menolong satu dengan yang lainnya. Bahkan syaitan pun, ya, syaitan di saat syaitan dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang mengikuti syaitan pun dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kata syaitan dalam surat Ibrahim Allah jelaskan. Apa kata syaitan? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Saya tidak bisa membantumu, kamu tidak bisa bantu saya karena sama-sama di neraka. Kemudian fala talumuni, jangan salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkanlah dirimu.
Ya, kenapa saya hanya mengajak? Kenapa kamu mau ikut? Ya kan, setan ada apa dia paksa? Nah, orang menjadi penyembah setan hari ini ada, ya. Ada manusia-manusia yang menyembah setan. Kalau saya nggak salah itu mereka buat apa? Konferensi, ya, penyembahan setan di Amerika. Nah itu nanti di akhirat setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkanlah dirimu. Kenapa kamu menyembahku? Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Yang beriman, bertakwa, mereka berada di surga, tajri min tahtihal anhar. Di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, maknanya tajri min tahti qusuriha, mengalir di bawah istana-istananya. Makanya orang mukmin, ya, walaupun di dunia hidupnya miskin, pas-pasan, tapi di akhirat di surga nanti dia menjadi orang kaya. Ya. Dia punya istana-istana yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungai dari apa? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Anharum mimma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai dari air yang sangat jernih. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai dari susu, ya, yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil syaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamar yang lezat. Kalau khamar di dunia memabukkan, ya. Khamar di dunia, kalau minum khamar, pulang ke rumah masuknya lewat jendela, ya, bukan lewat pintu. Karena udah pusing dia, ya, teler. Tapi khamar di akhirat Allah menjelaskan, sungai-sungai tersebut ladzatil syaribin, sangat lezat. Ya, ingin merasakannya insyaallah nanti di surga, ya. Kemudian wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu murni. Walahum fiha min kulli tsamarat, dan bagi mereka itu berbagai macam buah-buahan. Buah-buahannya tidak sulit. Qutufuha daniyah, dimudahkan untuk memetiknya. Jadi bukan manjat, dia turun untuk dipetik. Ketika dimakan tambah lezat, dimakan tambah lezat. Ya, tidak takut asam urat. Kalau makan durian sekarang takut asam urat, ya. Kalau kebanyakan. Jadi kalau di akhirat tidak, hadirin sekalian, ya. Tidak ada lagi penyakit di surga. Yang ada adalah kenikmatan. Ya, makan kambing kolesterol, khawatir. Oh, di akhirat tidak. Makanya Allah gambarkan atau Rasul gambarkan penghuni surga itu ya'kulun wa yashrabun. Makan dan makan, minum dan minum. La yatfilun, tidak lagi meludah. Wala yabulun, tidak lagi buang air kecil. Wala yamtakhitun, tidak ingusan. Karena ini bukan sifat manusia yang sempurna. Wala yatakhawwatun, dan tidak lagi buang air besar. Jadi semua makanan minuman hanya menjadi keringat. Yang keringat itu lebih harum dari minyak wangi yang paling wangi. Itu hadirin sekalian, kenikmatan yang Allah berikan di surga kelak bagi orang-orang yang beriman. Maka hadirin sekalian, beruntung orang-orang yang beriman, ya. Dan sangat merugi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Karena di akhirat dia menyesal. Apa yang dia katakan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Yang dia katakan, ya laitani, alangkah ruginya. Mengapa aku tidak persiapkan amal, tidak persiapkan ibadah dengan benar untuk menghadapi hari ini. Itu tanda kerugian, tanda penyesalan bagi orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ya, semoga Allah merahmati kita sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Baik. Maliki yaumiddin. Silakan baca sama-sama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iya, di sini hamzah syiddah, ditekan. Tapi kalau iyanya tidak ditekan, dia mengalir. Iya, gitu. Iyyaka, ka tipis. Huruf yang keluar dari bagian pangkal lidah itu setelahnya menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Iyyaka nunnya tidak bercampur dengan in. Bukan na, tapi na. Ya, mengalir sebahagian dari suara. Karena in huruf tawassut. Ya, baina syiddah wal rakhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ya, ta. Ta tipis juga. Tidak boleh dibaca tebal. Ya, karena ta huruf tarqiq. Nasta'in. Keluar dari tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka bi anwa'il ibadah. Ya, kami mengistimewakanmu dengan apa? Dengan segala macam bentuk ibadah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Karena Nabi mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Karena tidak ada selainnya yang mampu memberikan permintaan seseorang. Kalau ada yang datang minta ke kuburan misalnya, ya kan? Minta harta di kuburan. Ini yang cerdas yang mana kira-kira? Kenapa orang yang sudah meninggal itu harus dimandikan? Karena sudah tidak bisa mandi. Kenapa dikafankan? Karena sudah tidak bisa pakai baju. Kenapa disolatkan? Sudah tidak bisa lagi sholat, dia sudah meninggal. Lalu ada orang minta di kuburannya. Ini yang waras yang mana sebenarnya? Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa meminta kepadanya, dia tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Dia tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. Maka hadirin sekalian, ada orang-orang yang itu termasuk syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia meminta kepada selain Allah. Ya, orang sudah meninggal dunia, harusnya kita yang mendoakannya, bukan mereka datang beramai-ramai untuk meminta. Mau kuburan Nabi sekalipun tidak boleh. Atau wali atau nabi tetap tidak boleh. Semua yang sudah meninggal itu dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya. Kalau dia orang yang beriman, maka dia merasakan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir atau pelaku maksiat, dia mendapatkan azab kubur. Makanya kalau ada orang meyakini nanti pulang kasih taruh makan di ruangan, ya, nanti malam Jumat pulang. Ya? Siapa yang makan itu? Jin yang makan. Ya? Orang yang sudah meninggal sudah berbeda alamnya. Ya? Alam manusia itu fase mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, ini berbeda halnya. Ya kan? Ketika di alam ruh Allah bertanya, ya, alastu birabbikum? Bukankah aku inilah Rabb kalian? Maka semua mengakui menjawab bala. Kemudian dia berpindah ke alam rahim. Apakah sama antara alam ruh dengan alam rahim? Berbeda. Dia hidup di alam rahim. Ya. Kemudian kebutuhannya juga berbeda ketika manusia lahir ke dunia. Di alam rahim makannya melalui apa? Melalui plasenta, tali pusat. Ya kan? Kalau disuapin bisa enggak? Coba cicipin dulu makanan di dunia. Mati deh. Tidak bakal bisa. Kenapa? Karena berbeda alam.
Ya. Kemudian ketika lahir ke dunia, baru dia mendapatkan makanan layaknya orang-orang yang hidup di dunia. Seandainya disuguhkan makanan yang dahulu dia makan di alam rahim, ada yang mau? Plasenta disuguhkan, pasti orang muntah semua, nggak ada yang mau. Itulah manusia, berbeda fase, walaupun sama-sama hidup di alam rahim dia hidup. Bisa nggak dialog? Hah? Kalau bisa dialog, maka sungguh gampang dia keluar. Bisik ya, nanti kalau keluar kepala duluan ya. Bisa dibisikkan seperti itu? Tidak bisa karena alamnya masih berbeda. Demikian juga ketika lahir ke dunia hadirin sekalian. Ya, sudah berbeda alam. Ketika berpindah ke alam kubur, tidak lagi bisa komunikasi. Kenapa? Karena sudah berbeda alam. Ya, sementara kubur ini adalah gerbang pertama menuju akhirat. Makanya kalau orang dialog pun tidak akan bisa mendengarkannya. Ya, maka hadirin sekalian, kalau ada orang-orang yang menyediakan makanan di rumah nanti dia pulang, maka ini termasuk memberi makan kepada jin. Jin siapa itu jin? Jin qarin. Ya, semasa hidup seseorang itu ada jin qarin yang selalu mengikutinya. Setiap orang, bahkan Nabi sekalipun ada. Ya, makanya terkadang kalau ada orang yang meninggal, nanti kerasukan satu. Dia bilang, saya nenekmu. Ya. Suaranya sama. Itu qarinnya itu, bukan neneknya. Neneknya sudah di alam kubur, tidak mungkin lagi bisa balik ke dunia. Tapi itu siapa? Qarin. Yang tujuannya nanti minta tolong nanti kasih saya makan. Ya, tolong nanti siapkan ayam. Ini ketika seorang menyembelih, ya menyediakan ikut omongannya jin, maka dia sudah menyembelih kepada selain Allah. Dan ini termasuk dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dosa syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Ya, naudzubillah. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya maknanya hanya kepada engkaulah kami menyembah. Tapi kalau dibaca tanpa tasydid, kalau salat buru-buru, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya cahaya matahari yang kami sembah. Jadi berubah maknanya. Iyyaka itu tanpa tasydid maknanya dhau'us syams, cahaya matahari. Jadi berubah. Makanya harus hati-hati di saat kita baca. Ya. Iya, walaupun dalam salat sendirian. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berarti sama, dia mengaku cahaya matahari kami sembah. Coba bayangkan, itu adalah pengakuan kesyirikan kepada Allah. Naudzubillah. Kenapa? Karena salah baca. Maka oleh karenanya, di saat seorang beribadah kepada Allah tidak boleh terburu-buru. Alaikum bisakinah. Bahkan di saat pergi ke masjid pun, jangan tahu udah qomat lari, nggak boleh. Ya, pernah kejadian di zaman Rasul, namanya sahabatnya Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah ini saking ingin mendapatkan rakaat bersama Nabi, rukuk mulai di pintu. Mulai pintu rukuk, terus jalan dia masuk ke shaf. Karena Nabi mengatakan man adrakar rukuk faqad adrakar rakaat. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat, satu rakaat. Ya. Akhirnya dia rukuk mulai di pintu. Ya, masuk ke shaf. Kemudian Nabi mengatakan, ya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangatmu dan jangan ulangi perbuatan itu. Artinya jangan rukuk lagi di pintu. Kalau jalan terlambat, ma fatatkum fatimmu wa ma adrakum fasallu.
Itu tidak boleh terburu-buru saat pergi ke masjid, saat mau pergi sholat. Karena tidak mampu untuk khusyuk dalam sholat. Sementara khusyuk ini ada keistimewaannya. Ya, orang yang lalai dari sholat, Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang lalai dari salatnya. Makanya kalau kita mau pergi salat, sudah dihidangkan makanan, disuruh makan dulu. Atau kebelet, pengen buang air, sementara sudah qomat. Jangan salat sambil nahan. Tidak boleh disuruh buang hajat dulu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, dua hal yang tidak boleh seseorang melakukan salat. Yang pertama ketika makanan sudah dihidangkan, dia harus makan dulu. Sampai selesai. Kemudian yang kedua, kalau dia sedang menahan air, buang air. Harus buang air dulu, baru melaksanakan salat. Kenapa? Karena tujuan dari salat tadi untuk mendapatkan kekhusyuan di dalamnya. Kalau orang tidak khusyuk dalam salat, maka dia mendapatkan apa? Bukan pahala, tapi celaan. Ya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Sebaliknya orang-orang yang khusyuk Allah puji dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Amanu billahi wattaba'u rasulahu. Ya, orang mukmin itu yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Ya. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Maka ya, apabila kita melaksanakan salat tidak boleh terburu-buru. Ya. Karena tujuan kita bukan mau lomba. Ya. Ada yang lomba salat. Ya. Berapa menit? 3 menit dia 20 rakaat. Berarti ini lomba. Ya, salat seperti itu, Nabi juga mengatakan aswaqus sariqah, ini pencuri yang paling jelek. Siapa mereka itu? Orang yang mencuri dalam salatnya. Belum menyempurnakan bacaan, dia sudah ruku. Belum menyempurnakan ruku, sudah i'tidal. Seperti burung yang mematuk biji-bijian. Tapi disyuting, diviralkan, bangga. La haula wala quwata illa billah. Ini kondisi umat akhir zaman, ya. Salatnya pun sudah hancur baur, ya, hancur. Baik. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi dari sifat-sifat demikian, ya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah, ya, orang-orang yang beruntung kelak, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan baca sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini hamzah wasal juga dibaca tipis. Ha itu keluar dari pangkal tenggorokan. Ini makhraj yang paling akhir. Jadi tidak sampai di dada. Yang dimaksud itu ha, ya, min aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan, min jihatis sadr, dari arah dada. Jadi tidak boleh salah dipahami. Dia mengatakan ini ha yang keluar di dada. Tidak ada huruf yang keluar dari dada. Yang ada di pangkal tenggorokan dari arah dada. Makanya dia huruf yang ringan. Gitu. Mengalir suara dan udara. Tidak sampai ya. Tidak sampai goyang dadanya. Gitu, ya.
Mengalir aja. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sadnya huruf safir kubra. Tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Tanya tipis. Kemudian qafnya tetap dibaca syiddah. Mustaqim. Bagian pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Tidak boleh dibaca ringan. Mustaqim. Ini sudah berubah hurufnya. Jadi qi ya, bagian pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ihdina maknanya dulluna, ya. Dulluna ila siratal mustaqim wasluk bina fihi wa tsabbitna alaihi wa zidna huda. Itu maknanya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus dan berilah kekuatan, ya. Wasluk bina, berilah kemampuan kepada kami untuk mampu menempuh jalan yang lurus. Wa tsabbitna alaihi, dan kokohkanlah kami di atasnya. Minta dikokoh di atas jalan yang lurus. Sekarang siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Was siratal mustaqim huwa at-tariqul wadih. Siratal mustaqim ini adalah jalan yang jelas. La wijaja fihi, yang tidak bengkok, ya. Wa huwa Islam. Jadi jalan yang lurus yang dimaksud adalah Islam. Kemudian juga di sini ditafsirkan Islamnya Islam yang mana? Ya. Karena banyak mengaku Islam macam-macam, ya. Ada Islam liberal, ya kan? Ada Islam Nusantara. Ya, sekarang Islam yang mana yang Allah maksudkan jalan yang lurus ini? Allazi anzalallahu arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah jalan yang lurus, Islam yang dimaksud dalam ayat ini. Baik, maka ketika seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dan kepada hambaku sesuai dengan yang dia minta. Kalau kita minta jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ya, baca sesama dulu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tebal, ya. Meringis. Siratal ladzina an'amta. Ya, ketemu dengan nun izhar. Menjelaskan bunyi nun yang sukun. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Tariqul ladzi an'amta 'alaihim min ibadika bihidayatihim. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjukmu. Ya, mendapatkan jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, contohnya siapa? Bihidayatihim, dengan mengikuti petunjuk mereka, ya. Yaitu seperti kan nabiyyin, seperti para nabi. Jalannya siapa? Jalannya para nabi yang pertama. Was-siddiqin, jalan orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang syahid, was-salihin, dan jalan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah
ya teman yang terbaik. Ya, teman sesungguhnya yang bisa mengajak kita ke jannahnya Allah itulah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Maka Nabi ingatkan ya di saat kita berteman ya almar'u ala dini khalili, seseorang itu bisa diukur ya sesuai dengan kawan dekatnya. Ya, diukur agamanya sesuai dengan kawan dekatnya. Karena Nabi mengingatkan falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan kawan dekat. Karena bisa mempengaruhi. Ya, taib. Maka jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu ini termasuk jalan ya penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghairi huruf gha ujung tenggorokan. Gha mengalir. Mengalir suara tanpa mengalir udara. Ghairil, ya, tidak boleh dibaca syiddah, bukan qai, tapi ghai, dan tidak ada ghar-gharahnya. Ya, enggak ada bunyi getaran. Itu dia bersih. Ghairil, ra-nya tipis karena kasrah. Mimnya tipis yang tebal huruf gha. Ghairil maghdubi, huruf dad dari sisi lidah menempel pada geraham atas. Ya, ini termasuk huruf rakhawah dan jahar. Tidak boleh dibaca makdubi. Kalau dibaca makdubi berarti masih huruf dal. Maka ini salah maknanya. Ya, tapi di sini makdubi, misalnya ini lidah, ya, ini gigi misalnya. Contohnya ini gigi. Jadi makhrajnya dad, bagian sisi lidah ini menempel pada tawahin, geraham. Disitulah tekanan dan sandarannya. Bukan di ujung, ya, tapi di sisi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama juga. Waladdallin. Di situ ada tasydid di atas lam. Namanya apa? An-nabru. Ya, an-nabru maknanya ad-dhaghtu, tekanan. Kapan ditekan? Setelah 6 harokat. Karena ini mad lazim, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim lamnya tipis. Tidak boleh walau, ya. Karena lam termasuk huruf tarqiq. Tidak boleh hilang lam, tasydid di atas lam. Karena berubah menjadi mad mukhaffaf harfi, ya, atau mukhaffaf kalimi. Sementara di sini mutsaqqal kalimi. Ya, jadi harus ada an-nabru, maknanya ad-dhaghtu, tekanan. Setelah berapa harakat? Setelah 6 harakat. Waladdallin. Gitu ya. Baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh kurang dari 6 harokat. Jadi kalau kita salat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini makanya salat kita terlalu cepat, ya. Kenapa? Karena bacaan kita belum benar. La ilaha illallah, ya. Bagaimana nasib salat kita sebenarnya ini?
Maka hadirin sekalian, ya mudah-mudahan diterima ya. Tapi kalau tidak cukup syarat, itu tidak diterima. Seperti orang mau daftar, ya, daftar pekerjaan atau daftar sekolah, kalau belum cukup syarat nggak diterima. Demikian juga ibadah, ya ada syarat-syarat makbulnya ibadah, ya syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka kalau tidak cukup syarat, ya sebagaimana dalam hadis ada orang yang melakukan salat, ya berapa lama dia melakukan salat? Sittina aman. Dia melakukan salat selama 60 tahun. Lam yuqbal lahu salah. Tidak ada satupun salatnya yang diterima. La ilaha illallah. Ya, betapa ruginya. Namun hadirin sekalian, bukan berarti kalau demikian ya udah nggak usah salat. Tidak. Justru kita memperbaikinya, ya memperbaikinya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita yang telah lalu barangkali, ya kita belum mempelajari atau kita kadang-kadang lalai darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tapi kedepannya ini harus kita sama-sama memperbaikinya. Karena inilah modal kita. Ya. Bekal kita adalah ibadah. Karena begitu orang meninggal, yang ikut mengantar 3 kata Nabi. Ya kan? Maluhu wa ahluh. Yang ikut mengantar harta dan keluarganya. Wa amaluh. Amalnya. Fayarji asnan. Yang 2 pulang. Harta dibawa pulang. Ya, walaupun dia punya mobil mewah, tetap dibawa pulang, nggak bisa dimasukin dalam kubur. Walaupun dikuburkan nggak ada manfaat juga. Ya, ada orang belum lama saya baca, orang di negeri, ya, di luar negeri, meninggal dikebumikan dengan mobil-mobilnya. Ya, itu nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Makanya dibawa pulang. Keluarga juga demikian, keluarga juga pulang. Tidak mau menemani kita, ya. Karena apa? Karena kita 1 hari, 2 hari akan membusuk. Ya, 3 hari akan membusuk, akan keluar dari rongga-rongga apa ini? Akan keluar belatung. Ya Allah, itulah, ya. Jadi yang tersisa hanya amalannya. Ya, amalan inilah yang ikut menemani, yang akan menjadi bekal hidup kita kelak itu di akhirat, ya, yang menyebabkan kita bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, ya wajib bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Baik. Jadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Maksudnya adalah bukan jalan orang-orang ghairu tariqil al-maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai di atas mereka. Siapa mereka? Allah memberikan sifat orang-orang yang murkai tersebut adalah araful haq walam yattabi'uh. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Seperti siapa? Kal Yahud, seperti Yahud, orang-orang Yahud, ya. Mereka tahu kebenaran Islam, mereka tahu Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Karena di dalam kitab-kitab mereka terdapat ciri-ciri Rasul akhir zaman. Namun mereka tidak mau mengikutinya. Dan juga bukan hanya khusus kepada mereka yang melakukan hal yang sama. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang sudah tahu kebenaran, tidak berusaha mengikutinya, maka mereka, na'udzubillah, mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, yang sesat di sini adalah lam yahtadu ilaihi, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Apa faktor penyebabnya? Ada penyebabnya. Ya, penyebabnya litafritihim fi talabil haq. Karena mereka malas untuk mencari kebenaran. Ya. Makanya dulu ketika kami belajar di Yaman, alhamdulillah banyak teman-teman dari Eropa, ya, dari Eropa dia masuk Islam karena dia baca Al-Quran terjemahan. Ya, kalau berharap dikasih tahu sama pendetanya nggak bakal mungkin. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, yaktubunal kitab bi'aidihim, dia tulis kitab dengan tangannya. Dia bilang ini
dari sisi Allah. Jadi dia putar balikkan kebenaran. Itu sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Maka mereka akan kawan itu ngomong, dia pergi ke negeri-negeri Islam, ke Maroko, lalu dia buka, ya karena berbagai macam tafsir, ya terjemahan ke berbagai macam bahasa. Dia bilang dia baca, dari situlah mereka tahu kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Sampai sekarang kalau komunikasi dengan saya dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita lahir dalam Quran Islam tapi belum menguasai bahasa Arab ya. Masya Allah ya. Taib. Jadi mereka sesat dari jalan yang benar karena mereka tidak berusaha, ya, tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Litafritihim fi talabil haq. Siapa contohnya? Ya, disebutkan di sini contohnya seperti Nasara, seperti orang-orang Nasara. Padahal Nabi Isa mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyuruh untuk mengangkatnya sebagai Tuhan, tidak. Makanya di akhirat Allah berfirman kepada Nabi Isa, "A anta qulta linnas?" Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni, jadikanlah saya wa ummiya dan ibuku ilahaini, dua sesembahan selain Allah?" Jadi Nabi Isa pun ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Karena perbuatan pengikutnya, ya, orang-orang yang menyembahnya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Aku tidak menyuruh mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepadanya? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah sebagai Rabbku dan juga Rabb kalian. Makanya Nabi Isa berlepas diri dari penyembahnya di akhirat, ya. Itu sampai beliau pun, ya, usaha ingin dibunuh, ingin disalib, ingin dikhianati. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Ya, jadi mereka tidak menyalibnya. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalibnya. Ya, yang ada di tiang itu, ya, bukan Nabi Isa di situ. Dijemur Tuhannya, coba bayangkan, ya. Betapa sedihnya. Tuhannya dijemur, ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian disalib lagi, ya Allah, ini sungguh kejam, ya. Harusnya diibadahi dengan baik, dilayani. Tapi itulah hadirin, ya, karena kejahilan dan kebodohannya. Akhirnya Allah angkat. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat. Allah angkat ke langit. Dan kelak di akhir zaman, Nabi Allah Isa akan Allah turunkan kembali. Bukan lagi sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tugasnya ingin menegakkan keadilan, menghapuskan pajak, mematahkan salib, membunuh babi. Itu di antara tugasnya Nabi Isa nanti ketika turun kembali di akhir zaman. Ya, itu. Dan meluruskan kembali, ya, orang-orang yang menyembahnya, sehingga ketika diturunkan Nabi Isa alaihissalam, banyak orang-orang Nasara kembali kepada Islam. Itu, ya, Allah sudah isyaratkan dalam Al-Quran. Kalau sekarang tidak, ya, ya, masya Allah. Taib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam membacakan amin, ya, juga apabila salah menyebutkannya juga berbeda maknanya. Yang benar minimal 2 harakat panjangnya. Maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Tapi kalau dibaca amin, ya, A-nya panjang, min-nya pendek.
Ini artinya itu satpam. Ya, maknanya berubah menjadi satpam. Atau petugas keamanan lah ya. Jadi satpam maknanya. Atau dibaca A-nya pendek, min-nya yang panjang. Amin. Artinya aman. Ya kan dalam surat At-Tin. Baladil amin. Negeri yang aman. Makanya bila amin itu artinya apa? Aman. Coba perhatikan ketika orang berdoa. Ya. Yang mengaminkan doa. Amin. Ya, amin. Berarti apa itu? Aman ya. Bagaimana doanya mau diterima oleh Allah? Sementara yang dia lafadzkan adalah aman. Jadi sedikit keliru panjang pendek bisa berubah makna. Maka hadirin sekalian, jadi yang benar di situ bacaannya amin. Dan di sini ada keistimewaan. Dalam hadis Nabi menyebutkan man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi ketika imam waladdallin, malaikat juga ikut mengaminkan. Amin. Barang siapa yang aminnya, bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya, Masya Allah ya. Itu keutamaan. Maka hadirin sekalian, di situ harus tepat dalam membacanya. Kemudian juga imamnya juga demikian, hati-hati ya di saat membaca menjadi imam, ya kan? Harus berusaha membaca dengan baik dan benar. Karena malaikat ikut mengaminkan. Ya, baik. Dan ini termasuk rukun dari rukun salat. Baik. Ya, demikian pembahasan kita, saya tidak perpanjang. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan dalam hidup kita, karena pelajari Al-Quran ini salah satu sumber keberkahan. Ya. Al-Quranlah salah satu sumber keberkahan. Maka hadirin sekalian, orang yang mempelajari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya dapat, ya. Yang mempelajari dan mengajarkannya. Baik. Ada pertanyaan berkaitan pembahasan kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagaimana? La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Jadi adab dalam baca Al-Quran disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Di antaranya ya dalam keadaan paling sempurna seorang itu di saat membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas dan najis, ya, suci. Kemudian juga sangat ya terbaik di saat dia membaca Al-Quran duduk menghadap ke arah kiblat, karena ini sayyidul jihah, ya, termasuk arah yang pemukanya arah, gitu ya. Tapi boleh dia duduk selainnya. Kemudian juga membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati, ini yang sangat penting, ya. Bukan dia baca Quran tapi hatinya lalai. Karena dia ibadah ini. Ya, dia menghadirkan hati di saat dia membaca Al-Quran. Baik. Dan banyak adab-adab yang lainnya. Dan itu sebenarnya untuk menyempurnakan saja. Ya. Apakah seseorang boleh enggak membaca Al-Quran dalam keadaan auratnya terbuka? Ini su'ul adab. Ya, tidak bagus adabnya.
Jadi menutup aurat juga di saat kita membaca Al-Quran. Kemudian juga sunnah untuk bersiwak. Ya, membaca Al-Quran, gosok gigi. Ya, gosok gigi atau bersiwak. Gitu ya, di saat membaca Al-Quran. Baik. Dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang belajar filsafat, sementara dia meragukan Al-Quran. Jadi sikap kita yang pertama itu musibah. Ketika kita melihat orang lain terjatuh ke dalam musibah, maka bacalah doa perlindungan agar kita tidak terjerumus. Apa doa perlindungannya? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nabi mengatakan, siapa yang melihat orang terkena musibah lalu dia membaca doa tersebut, dia tidak akan terkena musibah yang sama. Ya, itu musibah. Karena masalah akidah ini masalah yang penting, pondasi. Ya, pondasi kebahagiaan bagi seorang. Itu masalah akidah. Kemudian apabila ada yang terjerumus ke dalam pemahaman Syiah, ya, dan ini ujian yang berat, ya, terjerumus ke dalam pemahaman Syiah, ini adalah perkara yang berat. Maka kita mengajak dia untuk diskusi, ya. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu jangan, ya. Ya, kalau tidak mampu cukup kita mendoakan saja, ya. Mendoakan agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut, ya. Karena ini fitnah yang sangat dahsyat, ya. Syiah ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Gitu, ya, yang melanda kaum muslimin. Makanya tadi Islam yang dimaksud Islam yang lurus bukan Islam selain dari Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, apakah Islam pernah mengajarkan ajaran Syiah? Tidak. Ya, Nabi mengajarkan ajaklah mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Demikian. Kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum orang-orang yang berbuat syirik tetapi tetap beribadah? Ya. Bagaimana hukum berbuat syirik sementara dia tetap beribadah? Ya. Ibadah pelaku kesyirikan tidak diterima. Ya. Karena orang yang syirik dia telah keluar dari Islam. Makanya sebelum dia bertaubat dari kesyirikan, ya, yang pertama dia bertaubat dengan apa? Menyesali. Ya. Kemudian yang pertama menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, ya, dan memperbaiki amal-amal saleh. Itu syarat. Ketika dia bertaubat darinya, baru amal ibadahnya diterima. Kalau tidak, maka ibadahnya tidak diterima. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, ya, apa yang mereka lakukan dahulu, ibadah-ibadah yang mereka lakukan dahulu, ila amalin. Kami datangkan semua amalan-amalannya. Lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, ya, tidak ada nilainya. Ya, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, maka salatnya tetap diterima. Dan bagaimana cara menasihati orang seperti itu, ya? Ajak dia untuk bertaubat kepada Allah dari kesyirikan terlebih dahulu. Karena orang yang berbuat syirik, ibadah yang ada aja hilang, apalagi yang mau dia kerjakan, ya? Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ibadah yang ada habis, bagaimana mau nambah? Maka harus dia bertaubat dan mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ajak dia untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar. Ya, karena syirik itu disebutkan dalam kitab Qaul Mufid,
lebih dari 15. Ya, dalam kitab tauhid ada 15 bentuk kesyirikan. Ya, ini yang penting kita pelajari. Apa tujuan kita pelajarinya? Agar tidak kita terjatuh ke dalamnya. Baik, karena syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini? Oh, ada satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda wakaf itu kalau di Quran Rasm Utsmani, ini yang saya pegang ini Rasm Utsmani, rasm yang asli di zaman Utsman bin Affan, ini tidak ada tanda wakafnya. Tidak ada tanda wakafnya. Jadi bukan berarti juga dilarang wakaf di situ ya. Dan seandainya seorang wakaf di situ itu tidak jadi masalah. Kalau dia mau menyambungnya juga tidak jadi masalah. Ya, karena wakaf itu bukan suatu keharusan. Ya. Seandainya nafasnya pendek, ya sudah susah. Kan? Bahkan sebagian ulama, ya, ketika mengatakan basmalah, yaitu ayatun fasilah, Bismillah itu adalah ayat yang terpisah, tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Ini ada juga pendapat seperti itu, ya. Ya, dan itu pendapat yang dirajahkan oleh para ulama muhaqqiqin. Mereka mengatakan Bismillah itu adalah ayatun fasilah. Dia ayat yang terpisah. Buktinya ada satu hadis, itu dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap bacaan yang dibaca oleh imam. Dan mulai menjawabnya ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi tidak ada di Bismillah. Gitu. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, asna alai abdi. Ya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ sebahagian para ulama meletakkan di situlah satu ayat. Gitu ya. Makanya yang ada lam alif di situ biasanya bukan rasem yang asli. Gitu. Kalau di Al-Quran rasem Utsmani di situ tidak ada. Gitu ya. Jadi boleh di situ dia berhenti. Seandainya dia mau melanjutkan juga boleh. Yang jelas Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah itu ayatun ayat. Jadi ayat demi ayat. Bukan menyambung satu nafas. Ya itu ya. Baik. Mungkin demikian. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Ya. Ini ada pertanyaan? Haruskah? Oh, ketika kita masbuk. Ketika kita masbuk, imam misalnya sudah ruku, ya kan? Allahu Akbar, kita langsung ruku. Apakah harus mengulang? Tidak. Karena di situ disebutkan, ya dalam hadis Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah merupakan bacaan makmum. Jadi sudah ditanggung oleh imamnya. Maka kita langsung ruku dan rakaat itu sah. Tidak usah menambah. Terus yang kedua, membaca di dalam.
di dalam salat, ya. Atau kecuali orang yang baca di luar salat, ya, dia mengaminkannya. Amin di luar salat, ya, barangkali tidak ada larangannya. Tapi yang disunnahkan itu di dalam salat. Fa idza qala, kata Nabi, apabila imam membacakan amin faqulu amin, maka bacalah amin, ya. Khusus dalam salat. Baik, Masya Allah. Allah barik fiik, ya. Cukup insya Allah. Ada. Hukum kita bermakmum kepada seorang imam yang bacaannya rusak, ya, bacaannya tidak benar. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, itu mazhab Syafi'i diistilahkan dengan qari, ya, qari. Maka seorang qari tidak sah mengikuti ami, ya, orang ami. Ini yang pertama, ini merupakan fenomena yang terjadi di negara kita. Banyak yang diangkat menjadi imam sementara belum ada rekomendasi kebenarannya, ya kan? Kadang-kadang mengangkat dirinya jadi imam sendiri, ya. Atau yang ngangkatnya tidak tahu juga. Sama-sama tidak tahu. Mungkin kalau sama-sama tidak tahu, itu barangkali itu rukhsah, ya, ada keringanan. Pokoknya siapa yang lebih baik diantaranya, hendaklah mereka menjadi imam. Tapi kalau tidak, maka yang paling bagus, kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum. Yang mengimami suatu kaum itu yang paling aqra', mana yang paling bagus bacaannya, ya, atau yang paling banyak hafalannya. Itu yang mengimami. Sekarang kalau kita mendapati imam tidak benar bacanya, gimana salat kita? Maka ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ya, Nabi mengatakan, in asabu falakum walahum, ya, jika imam itu benar, maka imamnya mendapatkan pahala, makmumnya juga mendapatkan pahala. Wa in akhta'u, kalau imamnya salah, ya, sekarang imamnya salah, ya, falakum walahum. Kalau imamnya salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala yang menanggung dosa imamnya. Gitu, ya. Maka imam ini banyak besar tanggung jawabnya, ya. Gitu. Jadi kalau imamnya salah berarti dia yang tanggung jawab. Gitu. Maka berdasarkan hadis itu kata para ulama, asalkan bukan kesalahan yang bisa merubah makna, itu tidak menjadi masalah kita bermakmum dengannya. Tapi alangkah baiknya, ya, yang diangkat dipilih menjadi imam itu yang paling aqra', ya, yang paling bagus. Baik. Mungkin demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.